pulang malam-malam ini mau ke Pagatan. Soalnya besok pagi mau berangkat dari Pagatan tujuan ke Banjarmasin. Jadi malam ini kebetulan ada kelompok kawan yang mau turun ke Pagatan dari Tewang. Jadi numpang. Soalnya taksi sungainya yang mau menjemput ke Tewang nggak ada. Jadi numpang kelompok kawan dari Tewang turun ke Pagatan. Selamat pagi guys. Tadi malam kami turun dari Tewang naik klotok. Kemarin infonya nggak ada taksi yang bisa mau jemput kami di Tewang. Makanya tadi malam kami langsung turun dari Tewang pakai klotok. Dan pagi ini kami masih menunggu taksi sungai yang kami mau tumpangi dari Pagatan tujuan ke Banjarmasin. Penumpang cuma kita berlima aja. Kita bertiga sama. Sudah telepon aja? Sudah telepon tadi? Sudah. Nah kemari aja taksi ke Sakti. Ini Pak Opa mau pulang udah siap ya. Ini celananya Pak Opa ini sudah lama nih. Udah lama celananya itu Pak ya. Dari waktu kami masih di kapal Bina 9. Kami pulang, saya, Pak Opa, sama Pak Awi mau pulang ke Banjar. Tadi malam turun dari Tewang naik klotok karena taksi sungainya nggak ada yang mau menjemput ke atas. Kami berangkat dari Tewang tadi malam itu sekitar jam 1 malam dan kami tiba di Pagatan sini jam 4 subuh. Jadi pagi ini tinggal menunggu taksinya yang mau menjemput. Taksinya masih menjemput penumpang lain. Nah, ini tempat tempat rebus udang ebi. Ini taksinya yang mau kami tumpangi ke Banjarmasin. Sudah ada obatnya. Lambatnya aja lihat dulu. Lambat banget aja lihat. Mana lihat? Berarti langsung aja jalannya ada kalau. Wih. Bang, sabar dulu. Klot, masa bisa? Pada mantai kan jadi. Mantai ulun. Mantai kan dilun. Tapi buliknya Bang. Buliknya. Dua kali dia pas jam jadi gua. Kalian bungkus di Banjar. Bang ya. Mana penumpang satunya? Sampai Si putingnya? sana. Oh. Tapi sana banyak dulu. Siapa tahu dapat penumpang nanti dia kan. Nanti pindah kalau dapat penumpang tuh. Lumayan kan nambah-nambah. Pilihan ada 4 aja. Nah, lihan ini apa? Terserah hijau aja, terserah lihan aja ya. Terserah sebelah sampai dulu kan. Itu dah. Ini salah. Situ yang di sini, Wi. Hah? Sama Opa. Lepas pas itu, Cak. Iya, bisa aja. Ayo. Penumpangnya cuma ini. Nanti di sana lagi ada penumpang. Oh, nggak ada bawa udang nggak? Oh, ini dia pangkalannya nih. Mana? Iya. Oh, itu. Dan buka warung itu.
ada lap ya? Gak ada tisu ya? Bisa ada. Biasanya ada tisu. Nah, tinggal tidur aja udah. Kosong penumpangnya, jadi bebas bisa rebahan. Biasanya kalau kalau banyak penumpang nggak bisa rebahan ini guys. Tapi kebetulan saat ini penumpangnya cuma ya sampai sekarang ini cuma kami berempat. Jadi kursinya bisa dipakai untuk rebahan. Kami naik taksi sungai sudah cukup lumayan lama, ini baru naik kali ini. Ada sekitar mau 4 bulan baru naik taksi sungai lagi dari Pagatan tujuan ke Banjarmasin. Biasanya itu tiap kapal dari Jawa itu tiba di Muara Pagatan, kami langsung pulang ke Banjarmasin naik taksi sungai. Tapi belakangan ini karena kemarin kami dapat dua kali muatan ke Banjarmasin, sehingga kami nggak pulang lewat taksi sungai karena kapal tujuan ke Banjarmasin. Dan setelah kapal sampai di Tewang, karena muatan belum ada, proses muat belum ada kegiatan, jadi kesempatan kami pulang. Rencananya kemarin kami mau pulang kemarin pagi, tapi tiba-tiba ada trouble di kamar mesin. Dinamo generatornya kumparannya nggak mengeluarkan voltase, jadi kemarin kami langsung cabut. Setelah selesai kami cabut, kami angkat ke atas karena dinamo generatornya kan mau kirim ke Banjarmasin. Tapi dinamo generatornya nanti kapal yang bawa ke Banjarmasin, kapal lain. Jadi pagi ini kami duluan pulangnya naik taksi sungai. Nah, ini penumpangnya guys yang mau diambil. Penumpangnya sudah keluar. Penumpangnya dari Sungai Gunung Kaki. Karena air laut masih surut, taksinya nggak bisa masuk, jadi mereka keluar pakai perahu kecil. Dalam dulu sih ursinnya. Bawah sungai. Pelan-pelan dulu. Iya. Ini kan belakang ini. Ya, kita tabung. Mantap. Aja. Nggih. Ah, masa. Nggih, Pak. Dulu lah. Ya, tinggal boya. Nggih.
Depan bang. Ya. Karena penumpangnya sudah naik, sekarang kami melanjutkan perjalanan kami lagi. Tasnya itu kasih situ aja. Tasnya itu. Taksi sungainya lewat Kerokan, nggak lewat laut. Kalau lewat laut ke sana itu guys. Nah, karena lewat Kerokan nanti masuk di Sungai Sebangau. Wih, ada kapal MK1 going minyak CPO. Makasih. Baik. Awas, Timbay lah. Pakai utama nih. paket COD. Sekarang sudah di dalam Sungai Bangaunya menuju ke Sungai Kerokan. Semua penumpangnya tiduran ini guys. Tiduran semua nih. Soalnya penumpang nggak banyak, barang bawaan juga nggak banyak, jadi banyak ruang bisa rebahan. Di Sungai Sebangau ini kalau matahari panas sama airnya surut, biasa ada buaya yang berjemur di pinggiran sungai ini, di pohon-pohon bakau ini guys. Karena Sungai Sebangau ini terkenal sungai yang banyak buayanya. Pohon bakau semua nih sampai ke dalam-dalam sana. Ini nggak ada kelihatan buayanya karena kebetulan saat ini air laut pasang. Jadi pinggiran sungainya yang di samping-samping pohon bakau penuh sama air. Kecuali kalau air surut sama air matahari panas, baru biasa kelihatan buayanya yang berjemur. Sekarang sudah mau masuk ke dalam Sungai Kerokannya. Nah, ini sudah di dalam Sungai Kerokan. Nanti di dalam sana kita ketemu sama kebun kelapa sawit. Di dalam juga ada warung biasa taksi sungai mampir.
depan sana warung yang biasa ditempati singgah sama taksi sungai untuk istirahat. Depan ini guys. Nah, biasanya penumpang istirahat, ada yang makan, ada yang minum, ada yang buang air kecil. Nah, ini satu-satunya warung yang ditempati singgah sama taksi sungainya. Wah, di depan sana juga ada taksi sungai dari Banjarmasin kayaknya. Mereka mau mampir. Nah, mereka mau mampir ini guys, taksi sungainya. Mereka dari Banjarmasin. Banyak penumpangnya. Ini Pak Toto. Apa mas? Ada mekanik kren tongkang. Mana Pak? Orang pada pulang kok nggak sampean ke sana. Yang lain pada pulang kok sampean ke sana. Iya, masih di Muara tadi. Masih di muaranya. Bisa nungguin sampean itu. Ini aja lah. Jangka ke kita. Jam berapa ini? Mantap tadi ini. Hah? Bawah. Oh hanya sini aja lah. Di mana mah? Siapa nih? Iya. Jam 2. Hanya ya lah. Jam 2. Jam 1 kamu Banjar kan? Tahu kali ini makan pulang. Oh wes. Banyak muatannya ini. Penuh. Berapa? Kulkas. Iya. Udah jualan di situ. Benar ya? Jauh lagi masih naik aksen. Ito nakancak, so ito lagi dyan. Wah iya. Mati juga. Hadang-hadang. Tuon. Saya sempat ke sini. Bayang. Bayang ini bekas lang dulu orang Jawa kita tinggal. Ada kayak tuh. Tapi udah lama ya sih. Saya dalam. Udah lama aja banyak. Ada pampangan gimana? Mau hantam tak? Oh, tuh tapi sudah ada kantor hantam tak? Panjang mana ay? Kalau mau sudah buta. Taksinya sudah mau siap-siap berangkat lagi ke Pegatan. Ini belum gini kalau ini lurus tengah nggak dikasih lulusan dan ini bawa bersayap kan saya kasih juga kalau mau makan
Taksi sungainya lagi isi BBM. Genso. Minta kalau botol-botolnya. Atau apa dong botol ya? Kamu bukan tadi? Hah? Gue bukan kabel dulu. Mau ke mana? Ya po. Ang makada ito bulusin. Bukan gusto ko din. Malah belusin. Sudah selesai istirahat, sudah selesai buang air kecil. Sekarang melanjutkan lagi perjalanan dari Sungai Sebangau menuju ke Banjarmasin. Buat layar dia. Di atas sini kebun kelapa sawit semua sama pabrik-pabriknya juga ada. Ini rumah orang kampung ini yang ada di sepanjang pinggiran Sungai Kerokan Sebangau. Wah, kebun nanas belum berbuah lagi. Biasanya kalau musimnya banyak sekali nih nanas dijual di rumah ini. Bisa langsung petik di kebunnya. Ini pabrik kelapa sawitnya nih. Mau belok ini, tikungan tajam. Yang ke arah sana ini kalau air sungainya kerokannya surut, daerah ke sana ini yang biasa taksi sungai kandas. Sampai-sampai penumpang harus turun dari taksi sungainya jalan kaki. Kalau penumpangnya laki-laki ya mendorong taksinya. Perempuan aja yang di atas taksi kalau ada penumpang perempuan. Kalau laki-laki turun ke sungai mendorong taksinya kalau kandas. Daerah sini yang kandas nih guys. Tikungan lagi nih, banyak rumput liar. Ini rumputnya tebal.
di depan sana ada jembatan beton jalan poros ke Bahaur. Banyak ranting nih. Kebun kelapa sawit ini. Nah, ini jembatan betonnya. Air sungainya sudah berubah ini guys, beda dengan yang di Sungai Kerokan Sebangau tadi sebelum melewati jembatan beton yang ke Bahaur. Ini sungai ini airnya sudah warna keruh, sedangkan yang tadi di Sungai Sebangau sama Sungai Kerokan Sebangaunya airnya warna kecoklatan, sedangkan yang ini sudah berwarna keruh. Soalnya di depan sana sudah dekat Sungai Kahayan. Baik, bambunya ini melintang sampai ke tengah. Di area ini taksi sungainya kadang laju kadang pelan karena banyak ranting-ranting kayu dan daun-daunan pohon yang menjulur ke tengah. Nah, seperti ini guys. Nah, ini pohon sagu ini menjulur ke tengah, jadi taksi sungainya harus pelan. Sekarang sudah mau keluar ke Sungai Kahayan. Nah, ini Sungai Kahayannya guys. Ini Sungai Kahayan bermuara di Muara Bahaur, melintasi Pulau Pisau sama Palangkaraya. Wah, kelapa. Wah, ini ada peri penyeberangan ini. Oh, air laut masih pasang ini. Soalnya airnya tinggi. Sekarang sudah mau masuk ke Sungai Ketarusan. Nanti sepanjang Sungai Tarusan ini nanti kita melewati ada beberapa kampung yang di pinggiran sungainya.
Ini kampung pertama yang kita lewati kalau masuk Sungai Tarusan dari Sungai Kahayan. Wah, banjir ke sana air pasangnya. Tinggi air pasangnya nih. Soalnya air laut pasang sampai di sini. Biasanya kalau air surut, pinggiran sungainya kelihatan ini, tapi ini tenggelam nih, sampai ke bawah kolong rumah orang nih airnya. Kalau di Sungai Tarusan ini perahu sama klotok ramai lalu lalang ini guys. Soalnya sungainya ini cukup lumayan luas dan warga Baur banyak yang belanja ke pasar Kuala Kapuasnya. Mereka lewat di sini daripada mereka kalau lewat darat cukup lumayan jauh. Kalau lewat Sungai Tarusan ini dekat dibandingkan lewat daratnya. Makanya banyak klotok sama perahu masyarakat yang lalu lalang di sungai ini. Karena Sungai Tarusan ini menjadi salah satu jalur transportasi bagi warga Kampung Bahaur yang ada di pinggiran Sungai Kahayan tadi untuk menuju ke pasar, ke kota Kapuas untuk berbelanja. Nah, ini ada perahu besar ini. Biasanya perahu begini bawa kelapa. Nah, ini kelapa semua ini guys. Perkebunan kelapa. Yang tadi kita lewati kelapa sawit. Kalau ini kelapa apa namanya, nggak tahu apa. Eplida kah? Nggak tahu juga ini kelapa apa nih. Rumah warga ini, rumah masyarakat di Sungai Tarusan. Oh, sana kelapa semua ke sana nih. Sekolah tutup, libur sekolah ini. Biasanya ramai di sini anak sekolahan. Ini sepi. Nah, ke sana juga ada sungai. Ah, dulu sandalnya Opa tinggal di warung sini nih. Mana warungnya yang sandalnya Opa tinggal dulu? Airnya pasang tinggi nih. Ah, di warung yang ini guys. Dulu sandal Opa baru dibeli di Semarang dan tinggal di sini.
Di sini ada penyeberangan ini. Ada kapal penyeberangan. Ini penyeberangan ini guys. Kemarin masih perahu kecil ini sudah besar sudah semangat. Oh, ke sana sawah semua ini. Oh, ini lahannya sawah semua. Sawah-sawah itu. Kapal imbal biasanya membawa kelapa ini. Oh, ini ada perahu juga yang tadi yang di persimpangannya di Sungai Tarusan tadi ini. Ini tembusannya ini guys. Keluarnya dari dalam sana, tembus di Sungai Tarusan juga. Wah, ini tanah persawahan ini, padi semua ini. Sampai ke sana ini guys, padi. Banyak burung pipitnya. Tadi setelah melewati Sungai Tarusan, kemudian taksi sungainya belok kanan. Sekarang kembali menyusuri Sungai Kerokan Tarusannya. Wah, amang pembesian, besi tua. Kelotok amang yang bawa besi tua. Di sana yang di depan kapal sana itu ada persimpangan. Kalau belok kanan lewati perkebunan kelapa sawit. Kalau lurus ke sana itu kerokannya yang kerokan paling sempit. Kalau ketemu sama taksi lain atau sama klotok lain harus stop dulu klotok satunya baru bisa lewat. Kalau yang belok kanan ini kerokannya cukup lumayan luas. Karena kanan kiri perkebunan kelapa sawit. Wah, yang sana itu kelapa sawit semua itu guys. Kalau ini yang kerokannya yang sempit. Wah, ini sempit ini guys. Ini kerokan yang paling sempit ini.
Aduh, aduh. Nanti di depan sana kita bisa lihat sekolah satu-satunya sekolah, kemungkinan satu-satunya sekolah yang paling terkecil di dunia. Kelasnya cuma satu. Nah, ini banyak rumah tapi kayaknya banyak sudah yang kosong juga rumahnya. Banyak yang sudah nggak ditempati. Nah, ini rumahnya nih. Oh, jalannya di beton cuma sudah mau roboh jalannya nih. Ah, ini sekolahnya nih guys. Sekolah paling terkecil di dunia. Ini cuma 2 kelas ini. Sekolah madrasah. Satu-satunya sekolah yang paling, kemungkinan satu-satunya sekolah yang paling kecil. Cuma 2 kelas, cuma ya 3 kali 4. Ya, kesana sawah semua nih. Yang tadi kelapa sawit, yang ini sawah. Oh, ini ada irigasinya. Sekolahnya yang tadi itu dulunya itu cuma 1 kelas dan dindingnya pun dari papan ya. Tadi terlihat dindingnya sudah pakai kasibot dan sepertinya sudah terawat, dan kelasnya kemungkinan sudah ada 2 kelas karena tadi sudah kelihatan pintunya ada 2 pintu. Karena kemarin sekolahnya memang betul-betul gak terawat, sudah kecil, papan sudah bolong-bolong gak terawat, tapi tadi sudah terlihat sudah seperti terawat karena sepertinya sudah papannya sudah diganti, papan dinding papannya sudah diganti pakai kasibot, dan kasibotnya juga sudah dilihat sudah dicat bersih warna putih. Kemarin itu warnanya usang. Kemungkinan yang berwenang sudah memperhatikan sekolahnya. Di depan sana itu sungai
Kuala Kapuas. Nanti setelah menyusuri sungai Kuala Kapuas ini baru masuk ke dalam Sungai Tamban. Sungainya ini cukup lumayan luas ini. Ini sungai ini tersambung ke Sungai Barito. Oke. Tadi sudah menyusuri Sungai Kuala Kapuas, sekarang sudah mau masuk ke Sungai Tamban. Sekarang sudah di muara Sungai Tambannya untuk menuju ke Sungai Barito. Kota amalnya sudah nggak ada ini. Biasanya ada kota amalnya ini. Syarat perahunya ini penuh muatan. Oh, amangnya perahunya bawa air bersih. Perahu amang tadi itu membawa air. Perahu amang bawa air bersih. Ya guys, kita tong Di depan taksi sungainya nih. Ini juga perahu amang bawa air bersih. Nah, mereka jual ke rumah-rumah warga.
Wah, ini ada taksi sungai juga ini. Oh, bawa ikan. Oh. Tadi di taksinya muatannya bok ikan. Biasanya mereka bawa ikan ke rumah-rumah warga yang di pinggiran Sungai Tamban. Wah, ada perahu lagi nih. Oh, longboat. Oh, itu perahu longboat itu. Oh, baling-balingnya kena kayu. Baut penahan baling-balingnya lepas. Tadi iPad kena kayu. Rodanya guys. Kenapa Jul? Smoothnya. Itu lain kok. Nang mana tuh? Lain di dalamnya sebelahnya. Itu dikit. Wah, ini mesin taksi sungainya. Mitsubishi 6D. 6 silinder. Baut di asnya penahan rodanya lepas, makanya kena ke pipa pendingin mesinnya. Yang sana itu pelabuhan Trisakti. Sekarang sudah mau masuk ke dalam sungai Martapura. Amang-amang baru habis dari sawahnya. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam sungai Martapura. Nanti saya yang duluan turun dibanding orang Pak Awi sama Pak Opa sama penumpang yang lainnya. Saya yang duluan sampai.
aku ada tinggal. Ini pelabuhan umum Trisakti. Yang di luar sana itu pelabuhan kontainer, kalau di dalam sini pelabuhan umumnya. Oh, di mana ada kapal padaing. Ini tongkang batu bara ini buat kontainer. Kalau di sana itu AKR, pengisian minyak. Oh, ini pabrik kayu Wijaya. Yang sebelahnya itu Basili. Ada tongkang buatan kayu log yang bongkar ini. Biasanya mereka ngambil kayu dari Kaltim. Wah, ini Basili ini. Kayaknya kapal MBS sudah parkir di sini. Berarti Basilinya sudah positif tutup. Tutup ya Basili ini. Ini kapal-kapal MBS biasanya di sini. Sekarang mereka di sini tambatnya. Itu adalah nggak ada sudah, Jul. Di anu aja, Jul. Yang anu ikan di sini, anu es, pabrik es. Mana? Adalah. Tenggelam itu Pak. Yang kayu dari itu nana betapa. Apa lo? Aus. Aus. Kalau ada orang halo. Pasang Di pabrik es itu juga bagus juga kayaknya. Yang ada kapal-kapal ikan itu sebelah kanan. Hah? masuk Iya loh. ke dalam. Yang ini samping nih. Pabrik es ini. Masukin ya. Lewat ini. Mulai sini nyaman, dari sana ngelis. Iyalah. Ada pemukan. Oh iya. Kapal-kapal banyak tuh. Kasih Jul lah.
Wih, Pak. Sabar aja. Sampai di rumah aja dulu banyak gue pikir. Kayak pusing nih, takutnya esok bulik pulang dulu nih. Oh guys, setelah perjalanan panjang kami dimulai tadi malam dari Tewang Kampung, karena taksi sungai ini yang kami tempati ini nggak bisa menjemput ke Tewang, terpaksa tadi malam, pas kebetulan tadi malam ada klotok yang turun ke Pagatan, jadi tadi malam jam 1 kami turun ke Pagatan, dan tadi pagi juga kami berangkat dari Pagatan tujuan ke Banjarmasin, dan sore ini akhirnya kami tiba di Banjarmasin. Tapi sayang duluan tiba dibanding Pak Opa sama Pak Ali.